Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dulur, hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik. bersama saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang suatu kisah pada masa Khalifah Abbasiyah. Baik, kisah ini memang ada pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Datanglah seorang lelaki kepada alim ulama. Dia ingin membawa atau ingin menceritakan sesuatu. Dia punya kabar gembira versinya. Lalu dia mendatangi seorang alim ulama itu. Lalu dia berkata, "Wahai alim ulama, aku ingin menceritakan sebuah kabar menarik untukmu." "Ya Fulan, baiklah, akan kudengarkan kabar menarik versimu tadi. Tapi terlebih dahulu, sebelum kamu menceritakan itu padaku, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kabar yang kau bawa untukku tadi, yang ingin kau ceritakan untukku, kau dengar sendiri dari sumbernya, atau kau melihat sendiri kejadiannya?" Tidak. Tidak. Baik. Sekarang pertanyaanku yang kedua. Apakah kabar yang kau bawa, yang akan kau sampaikan padaku, merupakan kabar baikkah? Justru sebaliknya, ini adalah kabar buruk. Baik. Pertanyaanku yang terakhir. Apakah kabar yang akan kau sampaikan padaku mendatangkan manfaat bagiku dan juga bagimu, wahai Fulan? Sama sekali tidak. Cerita ini tidak bermanfaat untukmu, juga untukku, bahkan tidak berhubungan dengan kita berdua. Baiklah, wahai Fulan, karena engkau telah menjawab ketiga pertanyaanku, maka kesimpulannya adalah, pulanglah engkau dan tak usah kau menceritakan ceritamu tadi kepadaku. Kenapa, wahai alim ulama? Alasannya kuat. Yang pertama, engkau tidak mendengar langsung dari sumbernya. Artinya, engkau tidak bisa menjamin kebenaran dari cerita itu. Yang kedua, cerita itu bukan cerita baik, maka simpanlah untukmu sendiri apabila itu adalah berita buruk. Yang ketiga, ini adalah poin pentingnya. Cerita itu tidak mendatangkan manfaat bagiku dan juga bagimu, bahkan tidak berhubungan dengan kita berdua. Lalu untuk apa kau ceritakan padaku? Begitu kira-kira, Pak. Ya, jadi dulur, inilah yang menjadi namanya tes 3 selingan. Seringkali ketika kita mendapatkan suatu berita, kita langsung menelan mentah-mentah. Padahal sebenarnya kita perlu melakukan tabayun atau konfirmasi, terutama 3 hal ini sebelum diceritakan. Yaitu yang pertama, apakah Anda melihat atau menyaksikan atau mendengar langsung dari yang bersangkutan? Kalau enggak, maka dilakukan validitasnya, ya Bang. Kemudian yang kedua, apakah itu kabar baik atau tidak? Kalau kabar baik, maka sampaikan. Tapi kalau kabar buruk, simpan sendiri. Ya, baik atau buruknya terutama bagi orang yang kita ceritakan nih. Dan yang ketiga, apakah kabar ini bermanfaat untuk yang bercerita maupun yang diceritakan? Kalau tidak bermanfaat, gak usah diceritain. Nah ini Mam, banyak kabar hoax terutama tentang COVID seperti ini, banyak fitnah di akhir zaman seperti ini. Maka kita harus menyaringnya dengan 3 saringan itu. Bahkan Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, apabila datang kepadamu orang yang fasik membawa berita, maka telitilah berita itu agar engkau tidak menyesatkan kaummu. Ini yang menjadi poinnya, bahwa dalam Islam hukum untuk menegakkan kevalidan informasi itu dijaga betul oleh agama kita. Jadi hati-hati dulu ketika menyebarkan suatu informasi, baik itu dalam melalui media sosial, di WA, di Facebook, harus betul-betul kita klarifikasi, harus kita tampilkan apakah ini valid atau tidak, bermanfaat atau tidak, berita baik atau tidak.
bijaksanalah dalam menyikapi semua berita yang kita dengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ini bermanfaat. Saya Bagus Haniputra. Saya Monik Aniputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.